Memiliki paspor, visa, tiket pulang pergi pesawat, dan booking hotel belum tentu menjamin kita bisa lolos masuk ke negara yang kita tuju. Setelah masuk ke security check, kita masih harus melewati immigration counter di bandara dalam negeri sebelum keberangkatan dan di bandara luar negeri saat kita sampai di negara tujuan. Kita akan melewati 2 kali immigration counter sebelum akhirnya bisa masuk ke negara tersebut. Agar urusan kita dipermudah dan kita tidak ditanya-tanya lebih detail oleh petugas, kita sebelumnya harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk masuk ke negara tujuan. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam, tolong dong bantuin channel ini dengan like videonya, share juga ke sosial media kalian, siapa tahu ada teman atau saudara yang sedang membutuhkan informasi seperti ini. Dan bagi yang belum subscribe, kalian juga bisa subscribe ya, karena dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Pertama-tama kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan. 1. Paspor yang masih aktif, setidaknya 6 bulan sesampainya kita tiba di negara tujuan. Bagi kalian yang mengunjungi teman, saudara, atau keluarga ke negara tujuan yang membutuhkan visa untuk masuk, atau visa kerja bagi kalian yang mau bekerja di luar negeri, dan juga visa pelajar bagi kalian yang mau sekolah atau kuliah di luar negeri. Visa ini kebanyakan bentuknya stiker dan biasanya sudah ditempel di paspor kita ketika visa kita approved atau disetujui. Tapi ada juga yang bentuknya selebaran form yang kita isi secara online dan kita print. Nah, catatan penting nih bagi kita yang mau mengajukan visa. Salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan visa itu kan kita harus punya surat rekomendasi dari sekolah atau tempat kita bekerja di luar negeri, atau surat sponsorship bagi kita yang pengen mengunjungi keluarga, teman, kerabat, atau seseorang yang ada di luar negeri tersebut. Nah, nanti suratnya itu kan dikumpulkan beserta dokumen-dokumen lain saat mengajukan permohonan visa di kedutaan atau agensi pembuat visa untuk mengunjungi negara tujuan. Nah, surat rekomendasi atau surat sponsorship itu kalian fotokopi dulu 1, 2, atau 3 lembar untuk jaga-jaga dan nanti kalian bawa untuk kalian tunjukkan saat di counter imigrasi. Jadi yang aslinya untuk permohonan pengajuan visa, sedangkan yang fotokopiannya kalian bawa untuk nanti ditunjukkan ke petugas di immigration counter. Karena teman saya, Miss Angela, yang bolak-balik Indonesia ke Belanda, tahun lalu itu surat sponsorshipnya tidak difotokopi dan langsung dikumpulkan untuk syarat pengajuan permohonan visa. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga memang seperti itu, nggak pernah ada masalah. Tapi saat dia di immigration counter, petugas immigration counternya ini meminta surat sponsorshipnya, pengen lihat. Dan teman saya bilang itu kan sudah dikumpulkan untuk mengajukan permohonan visa. Lalu setelah dipersulit, ditanya banyak hal, dan kena semprot juga, akhirnya teman saya bisa lolos masuk ke Belanda. Tapi itu kan karena dia sering bolak-balik ke Belanda dan sudah lancar bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Tapi bagi kalian yang baru pertama kali ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang membutuhkan visa, sebaiknya surat rekomendasi atau sponsorshipnya kalian fotokopi dulu ya untuk jaga-jaga. Ketiga, walau kita bakal dikasih boarding pass saat check-in di check-in counter, entah itu 1, 2, atau 3 boarding pass, tergantung berapa kali kita transit, wajib banget kita print pembelian tiket pesawat pulang pergi kita. Oke, sebenarnya kita bisa sih kayak nunjukin dari handphone gitu kan, bukti pembelian tiket pesawat pulang perginya, tapi saya nggak menyarankan, terutama bagi kalian yang baru pertama kali ke luar negeri. Karena kalau HP kita hilang gimana? Kalau baterai pada HP kita habis gimana? Atau kalau bookingan tiket kita masih ada di email dan kita lupa menyimpannya di dokumen atau kita lupa screenshot, sedangkan kita butuh akses internet untuk membuka email kita dan nggak semua bandara akses internetnya gratis. Udah deh, terlalu beresiko. Paling amannya kalian print lembaran bukti pembelian tiket pesawat pulang pergi kalian. 4. Bagi kalian yang keluar negerinya liburan dan tinggal di hotel, print juga bookingan hotel kalian. Bagi kalian yang tinggal di rumah keluarga atau teman di luar negerinya, saran saya, hafalin alamat rumahnya, atau kalau enggak, catat alamat rumahnya di kertas kecil terus kalian taruh di dompet atau ditaruh di tempat yang bisa kalian ambil terus kalian baca saat ditanyai oleh petugas imigrasi. 5. Print arrival form yang kita isi secara online. Yang keenam, buat itinerary. Itinerary ini selebaran yang berisikan jadwal dan agenda selama kalian berada di luar negeri. Terutama bagi kalian yang tujuannya liburan. Nanti saya akan buatkan deh tutorial cara membuat itinerary-nya. Tapi nggak di sini ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Dan terakhir, kumpulkan semua dokumen-dokumen tersebut yang sudah kalian print atau fotokopi dalam satu map
dan disusun secara rapi dan tidak acak-acakan. Tujuannya, balik lagi, untuk mempermudah pekerjaan petugas imigrasi saat mengecek dokumen-dokumen kita agar urusan kita juga dipermudah sama mereka. Nah, bagian kedua ini saya anggap kalian sudah siap dengan dokumen-dokumen yang tadi dan posisi kalian sedang antri di immigration counter di bandara dalam negeri sebelum kalian menuju ke boarding lounge. Karena interviewnya juga pakai bahasa Indonesia, jadi pasti kalian juga bisa menjawabnya. Tapi pastikan kalian tunjukkan sikap yang tenang, rileks, dan juga tunjukkan ekspresi kalau kalian itu seneng mau liburan ke luar negeri, tapi jangan cengengesan ya. Nanti kalian disangka rada-rada sama petugasnya. Dan nanti saat pesawat itu landing di bandara negara tujuan, masih ada satu kali lagi interview di immigration counter di bandara negara tersebut. Saran saya, jawab dengan singkat ya. Jangan bertele-tele yang nantinya bakal menimbulkan kecurigaan yang akan merepotkan kita sendiri. Contohnya, kalau ditanya, tujuannya apa ke Denmark misalnya? Jawab aja langsung, untuk liburan, untuk kuliah, untuk bekerja. Nanti kan mereka juga cek di paspor, apa visa kita benar visa liburan, atau visa bekerja, atau visa sekolah. Setelah kalian memberikan paspor dan dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan, kalian disuruh menghadap kamera dan meletakkan jempol atau jari kalian di fingerprint scanner. Setelah itu baru deh diberi pertanyaan seperti, apa tujuan datang ke negara A? Contohnya, kalian bisa jawab liburan, bekerja, atau kuliah. Terus tinggal di mana di negara A? Kalau kalian tinggalnya di hotel, berarti sebutkan aja nama hotelnya dan lokasinya. Nggak perlu alamat detailnya. Tapi kalau kalian tinggalnya di rumah teman, saudara, atau keluarga, kalian hafalin tuh alamat rumahnya. Berikutnya, pergi sama siapa? Kalau sendiri ya kalian bilang sendirian. Kalau kalian perginya sama keluarga atau teman ya bilang sama teman, sama ibu, sama bapak. Jangan malah disebutin namanya, karena mereka nggak tahu si A ini siapa. Selanjutnya ada pertanyaan, berapa lama tinggal di sana? Atau berapa lama di negara A? Kalian jawab singkat aja, 5 hari, seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Lalu pertanyaan terakhir biasanya ditanya, kapan balik lagi ke Indonesia? Saya sarankan, kalian hafal tanggal kalian balik ke Indonesia. Misalnya, 2 Februari. Berikutnya, ini nih yang jadi challenge sebenarnya, yang bakal menentukan kalian bisa masuk ke negara tujuan atau tidak, yaitu saat diinterview atau ditanya oleh petugas imigrasi di bandara negara tujuan. Kalau tujuannya Singapura, Brunei, Malaysia, itu petugas imigrasinya masih bisa bahasa Indonesia ya. Tapi kalau tujuan negaranya agak jauh, apalagi sampai lintas benua seperti Eropa, Australia, atau Amerika, kalian jawabnya harus pakai bahasa Inggris. Walaupun kalian berkunjung ke Taiwan, atau Jepang, atau Korea, kalian nggak perlu belajar bahasa Korea, Jepang, atau Mandarin untuk bisa lolos imigrasi sana. Cukup dengan bahasa Inggris, karena mereka juga mengerti bahasa Inggris. Prosedurnya pun sama. Setelah kalian menyerahkan paspor dan dokumen-dokumen tadi, kalian disuruh berdiri di depan kamera dan suruh menempelkan jempol atau jari kalian di pemindai sidik jari. Lalu kalian akan diberi pertanyaan. Bersikaplah tenang, rileks, natural. Anggap aja kalian itu udah terbiasa melewati immigration counter di luar negeri. Dan berikut adalah contoh beberapa pertanyaan di immigration counter dan jawabannya dalam bahasa Inggris. Kalian bisa tulis dan dihafal untuk persiapan. Tapi saya ingatkan lagi, kata-kata yang saya ucapkan ini bukan jaminan kalau para petugas itu memakai susunan kata yang plek-ketipek sama persis seperti yang saya ucapkan. Setidaknya, kalian punya gambaran pertanyaannya bakal seperti apa. Pertama, can I see your passport please? Atau, your passport please? Dan kalian bisa jawab, sure, here you are. Atau, sure, here you go. Bahkan kalian bisa jawab yes sambil serahkan paspor kalian. Selanjutnya, look into the camera. Atau look into the camera. Atau face the camera. Pokoknya kalau kalian dengar ada kata-kata kameranya, kalian langsung berdiri di spot tertentu dan langsung menghadap ke kamera. Selanjutnya biasanya place your thumb on the fingerprint reader. Gampangnya, kalau kalian dengar thumb atau finger, itu artinya kalian harus melakukan pemindaian sidik jari. Ingat, finger, bukan finger. Selanjutnya, what's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Atau biasanya, the purpose of your visit? Yang artinya, apa sih tujuan kalian datang ke negara ini? Kalau untuk liburan, kalian bisa bilang vacation atau on vacation. Bagi yang mau sekolah atau kuliah, kalian bisa bilang study. Bagi yang mau bekerja, tinggal bilang work.
Ingat, jawab dengan singkat tanpa harus menjelaskan detailnya, kecuali kalian diberi pertanyaan lebih lanjut. Selanjutnya, do you have a return ticket? Yang artinya kita harus menunjukkan bukti pembelian tiket pulang pergi. Kalau selebaran pembelian tiket pulang perginya sudah ada di dokumen yang dikumpulkan, kalian bisa tunjukin aja, yes, here it is. Atau yes, I have, sambil kalian tunjukin yang ada di map. Selanjutnya, where are you staying? Atau where will you be staying? Kalau ada where dan staying atau where atau stay, itu menanyakan kita tinggal di mana di negara tersebut. Kalau tinggalnya di hotel, sebutin nama hotel dan lokasinya. Contohnya, in Ramada Hotel, Hong Kong Island. Dan bagi kalian yang tinggal di rumah saudara, keluarga, atau teman, kalian sebutkan alamatnya secara detail ya. Selanjutnya, biasanya kita juga ditanya, are you traveling alone? Are you traveling alone? Atau are you going with somebody? Kalau sendiri ya kita jawab, yes, I'm traveling alone. Atau yes, alone. Kalau kita perginya bareng teman atau keluarga, kita tinggal bilang, no, I'm traveling with my friends. I'm traveling with my parents. I'm traveling with my sister, my brother. Selanjutnya, have you been here before? Yang artinya, kita sudah pernah berkunjung ke negara tersebut sebelumnya. Kalau belum, kalian bisa jawab, no, it's my first time. Kalau sudah, kalian bisa jawab, yes, I have. Yes, I have been here before. Yes, I've been here before. Selanjutnya, when are you leaving? Atau when will you be leaving? Atau when will you leave? Yang artinya, kapan kalian akan meninggalkan negara tersebut? Meninggalkan negara tersebut ini bukan berarti kalian pulang ke Indonesia ya. Mungkin kita liburan dari Indonesia ke Singapura, setelah dari Singapura, kalian mau ke Thailand dulu, atau ke Malaysia. Makanya pertanyaannya, when will you be leaving? Atau when will you leave? Atau when are you leaving the country? Jawab aja dengan singkat tanggalnya. Contohnya, on the 1st of June. Atau on the 2nd of April. Jadi bukan on 1 June atau on 2 April. Karena untuk menyebutkan tanggal itu pakainya 1st, 2nd, 3rd, dan seterusnya. Biar petugasnya nggak bingung. Nah, untuk negara-negara yang susah masuknya dan biasanya harus pakai visa walaupun untuk berlibur atau berkunjung ke rumah saudara atau teman di negara tersebut, seperti ke Inggris, ke Eropa, ke Australia, itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ya, seperti what's your profession? What is your job? Atau what's your job? Atau what do you do? Itu menanyakan pekerjaan kalian dan kalian tinggal jawab I'm a teacher. Dan kalau kalian kebetulan dapat petugas yang ribet, biasanya mereka juga menanyakan ini. Do you bring cash? How much money do you bring? Jadi kalau kalian dengar cash atau money, berarti mereka nanyain berapa duit cash yang kita bawa ke luar negeri. Kalian bisa jawab, yes, I bring 1,000 pounds of cash. Demikianlah contoh-contoh pertanyaan saat interview di immigration counter di bandara luar negeri. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.